Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Dah lama Larry Raphael tidak muncul. Kali ini adalah sebuah kisah purba koleksi bangsa Dayak Borneo. Kisah yang bertajuk Pendekar Damang Bahandang Balau dengan Raja Buaya. Damang Bahandang Balau dan asal-usul desa Tambak Bajai. Tambak Bajai adalah satu sekian banyak desa di wilayah Dadahap, daerah Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kononnya, beberapa abad yang silam di desa ini pernah terjadi suatu peristiwa luar biasa yang melibatkan seorang tokoh sakti dari suku Dayak Ngaju yang bernama Damang Bahandang Balau dengan Raja Buaya. Adapun pemberian nama desa Tambak Bajai juga tidak lepas dari peristiwa tersebut di atas. Sebagaimana dalam kisah berikut ini. Ilustrasi Damang Bahandang Balau dan asal mula desa Tambak Bajai. Pada zaman dahulu, di suatu tempat di pinggir sungai Mangkatip, hiduplah beberapa kepala keluarga yang penduduknya kurang lebih 100 jiwa yang dipimpin oleh seorang yang berilmu tinggi sakti, Mandraguna. Ya, ilmu tinggi sakti Mandraguna bernama Damang Bahandang Balau. Beliau adalah seorang damang yang memiliki rambut berwarna merah sejak dilahirkan. Oleh kerana itulah, beliau terkenal gelaran Damang Bahandang Balau atau Damang Berambut Merah. Mereka yang berdiam di tepi sungai Mangkatip ini sesungguhnya masih berkerabat atau keturunan dari Betang Sungai Pasah yang didirikan pada tahun 1806. Secara fizik, Damang Bahandang Balau memiliki badan yang tinggi dan sasar serta mempunyai kesaktian yang sukar untuk ditandingi oleh sesiapa pun. Kononnya diceritakan bahawa semasa mudanya ketika masih tinggal di Betang Sungai Pasah, Damang Bahandang Balau gemar memperdalami ilmu kesaktian dengan cara balampah atau bertapa. Hingga pada suatu ketika, saat sedang balampah, ia ditemui makhluk gaib yang memberinya sebilah keris pusaka berluk 3. Selain sakti dan mahir bela diri, Damang Bahandang Balau juga terkenal adil dan bijaksana dalam memutuskan sesuatu perkara. Oleh kerana itu, beliau sering dipanggil untuk diminta bantuannya ke daerah lain untuk menangani masalah serta persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh penghulu kampung atau damang lainnya. Damang Bahandang Balau memiliki seorang adik perempuan, seorang gadis yang berparas cantik bernama Bawi Nyai. Sebagaimana adat dan tradisi suku Dayak Ngaju pada masa itu, Bawi Nyai juga menjalani kuwu atau anak dara sehingga tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan harus tinggal di kamar khusus yang disebut kamar kuwu.
Hal ini juga berlaku secara umum pada anak gadis dan keluarga terhormat atau bangsawan di masa itu. Masa kuwu akan berakhir jika para gadis itu telah menikah. Kabar tentang kecantikan adik Damang Bahandang Balau ini tersebar luas ke seluruh penjuru tanah Dayak pada masa itu. Banyak pemuda dari berbagai daerah berdatangan berduyun-duyun untuk meminang Bawi Nyai. Namun selalu ditolak secara baik dengan alasan belum bersedia menikah. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pemuda gagah dan tampan berserta rombongannya yang berasal dari daerah Dusun Timur, yaitu Desa Dayu, yang berniat melamar Bawi Nyai. Ternyata pemuda beserta rombongannya ini bukanlah orang asing bagi keluarga besar Damang Bahandang Balau. Masih ada pertalian kekerabatan di antara mereka. Gayung pun bersambut. Setelah melalui perundingan adat, maka lamaran tersebut diterima. Pesta perkahwinan itu diputuskan akan dilangsungkan 1 bulan ke depan dengan suatu pesta besar selama 7 hari 7 malam. Setelah mufakat tentang perkahwinan selesai, rombongan pemuda dari Desa Dayu tadi kembali ke desanya untuk mempersiapkan jalan hadat yang harus dipenuhi serta segala sesuatu yang diperlukan untuk penyelenggaraan pesta perkahwinan nanti. Begitu juga Damang Bahandang Balau bersama warga desanya pun bergotong royong mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan pesta. Kabar akan diselenggarakannya pesta perkahwinan pun disebar luaskan ke desa-desa sekitar agar semua orang dapat menghadiri pesta tersebut 1 bulan kemudian. Demikianlah sejak saat itu aktiviti warga desa pun meningkat. Terlihat kesibukan di sana sini dalam suasana bergembira kerana akan menyambut pesta perkahwinan adik kesayangan pemimpin yang mereka cintai. Hari perkahwinan Bawi Nyai pun tiba. Rombongan mempelai laki-laki juga telah hadir di betang kediaman Damang Bahandang Balau. Demikian halnya pada tamu undangan dan para kerabat dari desa-desa sekitar sudah berdatangan untuk menyaksikan dan memeriahkan pesta. Gandang ataupun gendang dan garantung ataupun gong pun mulai ditabuh dengan irama sukacita. Suasana menjadi ramai dan riang gembira. Berbagai macam jenis hiburan seperti balian karunya, sansana, kandan, balian karunya, tonet liot, dego, deder, parung, tasai, kanjan ditampilkan bagi tetamu undangan yang sebahagian besar adalah keluarga besar Damang Bahandang Balau yang berasal dari berbagai daerah aliran sungai di Kalimantan. Semua datang untuk menghadiri pesta adat perkahwinan tersebar untuk adik Damang Bahandang Balau yang merupakan perpaduan 2 adat, iaitu secara adat Dayak Ngaju dan adat Dayak Manyan. Puncak ritual perkahwinan tersebut adalah upacara hasaki, iaitu kedua mempelai duduk bersanding pada sebuah garantung atau gong besar, kemudian keduanya dioles dengan darah binatang. Upacara ini dilakukan pada hari yang kedua. Pada upacara ini, Bawi Nyai akan keluar dari kamar kuwunya dan memperlihatkan dirinya kepada calon suami dan khalayak umum untuk yang pertama kalinya.
Bunyi kagum pun bergema tatkala semua orang melihat kecantikan Bawi Nyai. Riak gembira terlihat jelas dari senyuman. Begitu juga sang suami yang duduk di sampingnya. Keduanya terlihat bahagia dalam proses memasuki kehidupan mereka yang baru. Pesta pun berlanjut hingga malam yang ketujuh atau malam yang terakhir. Biasanya, malam yang terakhir ini, pesta perkahwinan merupakan malam puncak kemeriahan pesta. Namun malam itu, semuanya tampak keletihan dan tiada kuasa menahan rasa mengantuk. Alkisah. Belum sampai tengah malam, semua orang tertidur dengan lelapnya. Riuh pesta dengan paluan gong tiba-tiba hilang di telan heningnya malam. Hanya Bawi Nyai sendiri yang masih terjaga dan terlihat gelisah di dalam kamar pengantinnya lantaran merasa kepanasan. Lalu ia memutuskan untuk keluar secara diam-diam seraya membangunkan pengasuhnya untuk menemaninya turun dari betang. Malam itu, bulan bersinar sangat terang, menerpa permukaan sungai, memantulkan kerlipan cahaya keemasan yang menarik perhatian Bawi Nyai. Lalu timbullah niat untuk turun ke sungai untuk sekedar membasahi wajah dan tubuhnya yang sedang kepanasan. Maka, dengan ditemani seorang pengasuhnya, ia pun turun ke sungai yang berada di hadapan betang kediaman mereka. Namun, malam bagi Bawi Nyai, setibanya di sungai, seketika itu juga, dalam sekejap mata, tubuh Bawi Nyai diterkam dan diseret oleh seekor buaya besar, lalu menghilang masuk ke dalam sungai tanpa sempat berteriak meminta tolong. Melihat kejadian tersebut, pengasuhnya berteriak meminta tolong sambil berlari menuju betang untuk membangunkan semua orang yang sedang tertidur dan memberitahukan kepada Damang Bahandang Balau dan semua orang di dalam betang tentang apa yang telah terjadi pada Bawi Nyai. Mendengar hal itu seketika, Damang Bahandang Balau berdiri lalu mencabut keris pusakanya dan berkata, "Kalian semua tunggu di sini. Biar aku yang pergi menyelamatkan adikku Bawi Nyai. Jika dalam waktu 3 hari aku tidak kembali, maka itu artinya aku gagal dan telah tewas di dasar sungai sana," kata Damang Bahandang Balau kepada semua orang. Setelah berpesan demikian, Damang Bahandang Balau lalu melompat dan terjun ke dalam sungai. Kecebur, meninggalkan semua orang yang terpegun dan takjub melihat aksinya. Setelah sampai di sungai, Damang Bahandang Balau pun berpindah alam secara gaib dan merasa sedang berjalan di tengah kampung yang ramai dan orang-orang terlihat sedang sibuk mempersiapkan suatu pesta. Lalu, Damang Bahandang Balau menghampiri seorang yang agak tua dan bertanya, "Apakah yang sedang dilakukan oleh warga di sini?" Orang yang ditanya itu pun menjawab, "Kami sedang mempersiapkan pesta perkahwinan raja kami dengan seorang puteri bernama Bawi Nyai dari adik dari Damang Bahandang Balau dari negeri para manusia di atas sana." Mendengar hal itu, Damang Bahandang Balau pun marah lalu mengamuk, membunuh siapa saja yang dijumpai di sepanjang jalan kampung itu. Warga pun panik. Banyak yang berusaha melawan, namun sia-sia saja, dan akhirnya tewas di hujung keris Damang Bahandang Balau. Mendengar kejadian itu, raja di kampung itu pun keluar menemui Damang Bahandang Balau sambil bertanya, "Ada apa gerangan yang membuatmu marah dan membunuh rakyatku?" Damang pun menjawab dengan marah,
Aku Damang Bahandang Balau dari negeri di atas sana. Kembalikan adikku Bawi Nyai atau kalian semua aku bunuh. Raja kemudian berkata, rakyatku tidak bersalah. Berhentilah membunuh mereka, kerana aku sendirilah yang menjemput Bawi Nyai. Dia ada di istanaku, dalam keadaan baik-baik saja. Lalu raja itu kembali berkata, adikmu akan aku kembalikan. Aku mengaku salah. Namun, ada satu hal yang perlu kamu ketahui mengenai perjanjian antara Raja Manusia dan Raja Buaya dahulu kala yang telah dilanggar oleh adikmu Bawi Nyai. Damang Bahandang Balau pun ingin tahu dan bertanya, apa isi perjanjian itu? Lalu, raja itu pun menceritakan isi perjanjian antara Raja Manusia dan Raja Buaya. Yang pertama, manusia tidak diperbolehkan mandi di sungai saat matahari tepat di atas kepala, kerana pada saat seperti itu, bayangan manusia tidak ada. Yang kedua, pengantin baru tidak diperbolehkan mandi di sungai atau melakukan perjalanan menyusuri sungai, kerana bagi para buaya, tercium aroma tubuh pengantin baru berbau harum dan mengundang hasrat buaya untuk datang mendekat. Yang ketiga, manusia juga tidak diperbolehkan membunuh buaya jika tidak ada kesalahan buaya tersebut. Yang keempat, buaya tidak diperbolehkan berjemur di jalur yang biasa dilalui manusia. Yang kelima, buaya tidak diperbolehkan sembarangan membunuh manusia. Hanya manusia yang memiliki parasat, iaitu tanda tertentu di bahagian tubuh yang boleh diserang dan dibunuh. Untuk itu, bagi manusia yang memiliki tanda farasat bajai, wajib untuk membuangnya dengan ritual tertentu. Yang keenam, buaya tidak diperbolehkan mengganggu jaring, pukat, jala atau perangkap ikan lainnya, serta tidak boleh menggigit umpan pancing milik manusia. Bawi Nyai telah melanggar hal itu. Sebagai pengantin baru, ia seharusnya tidak boleh berada di dekat sungai sampai masa pali atau berpantang sebelum masa pengantinnya berakhir. Lanjut Raja Buaya itu menambahkan. Setelah mendengar penjelasan Raja Buaya itu, Damang Bahandang Balau yang tadinya ganas dan bengis menundukkan kepalanya dengan penuh rasa penyesalan, lalu meminta maaf kepada Raja Buaya. Keduanya saling meminta maaf dan berjanji untuk menjadi sahabat walau berbeza alam. Damang Bahandang Balau juga berjanji akan menguburkan secara layak mayat-mayat warga yang dibunuhnya tadi. Kemudian, mereka mohon izin untuk pulang kembali ke alam manusia. Setibanya di pinggir sungai, warga kampung bersukacita menyambut keduanya yang pulang dalam keadaan selamat. Dengan perasaan lega, warga dan kerabat yang tadinya cemas kembali beristirahat ke rumah masing-masing. Ketika pagi tiba dan hari mulai terang, timbullah ratusan mayat buaya mengapung di tengah sungai. Satu persatu, Damang Bahandang Balau dibantu warganya mengumpulkan mayat-mayat itu, lalu membuat satu lubang besar di sebuah lokasi yang tidak jauh dari kampung, kemudian menguburkan mayat-mayat buaya tersebut dalam satu lubang. Lokasi itu kemudian disebut Tambak Bajai atau kuburan buaya. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, ada warga yang membangun rumah di dekat kuburan buaya tersebut. Lambat laun, lokasi itu menjadi pemukiman yang ramai dan orang-orang pun menyebut pemukiman baru itu dengan sebutan kampung atau desa Tambak Bajai. Demikianlah
kisah Damang Bahandang Balau dan asal mula Desa Tambak Bajau. Cerita di atas selain menunjukkan betapa saktinya seorang Damang Bahandang Balau, juga penuh dengan pesan moral bahawa setiap perselisihan atau permusuhan dapat diselesaikan dengan cara damai, seperti yang terjadi antara Damang Bahandang Balau dengan Raja Buaya yang semula bertikai namun kemudian menjadi sahabat. Sekian daripada Larry Raphael, legenda Dayak Borneo. Terima kasih, Brother Fai. Peace, no war.